Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu malam yang tenang di istana Baghdad, bulan menggantung penuh di langit dan semua orang telah tertidur, tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia baru saja pulang dari perjalanan panjang ke desa-desa untuk meneliti keluhan rakyat tentang pajak yang memberatkan. Begitu sampai di istana, Abu Nawas langsung menuju ke ruang kerjanya untuk menaruh catatan dan beristirahat sejenak. Tapi di lorong gelap istana, ia tak sengaja melihat seekor kucing putih melompat keluar dari jendela kamar permaisuri sambil membawa sesuatu yang mencurigakan, sebuah gulungan kertas emas. Wah, itu bukan kucing biasa, pikir Abu Nawas. Ia pun mengikuti si kucing untuk memastikan tidak ada bahaya mengintai permaisuri atau benda berharga kerajaan. Tanpa disadari, langkahnya membawanya masuk ke dalam kamar permaisuri. Dan pada saat yang hampir bersamaan, datanglah Raja Harun Ar-Rasyid yang hendak memeriksa kondisi permaisurinya yang sedang sakit ringan. Begitu pintu terbuka, "Ah, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di kamar istriku tengah malam?" Suara raja menggema keras hingga mengguncang langit-langit. Permaisuri yang tengah tertidur terbangun dengan kaget. Sementara Abu Nawas langsung bersimpuh sambil berusaha menjelaskan, "Wahai Baginda, ini tidak seperti yang Baginda pikirkan. Cukup, kau sudah aku percayai, tapi ternyata kau mengkhianati. Malam ini juga aku pecat kau sebagai penasihat kerajaan." Abu Nawas hanya menunduk lalu berkata, "Wahai Baginda, sebelum hamba pergi, izinkan hamba menunjukkan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini." Dengan wajah penasaran, raja pun mengizinkan. Abu Nawas mengajak sang raja ke taman belakang istana dan menunjukkan jalur kucing itu pergi. Tak lama, mereka menemukan sang kucing bersama gulungan kertas emas. Ternyata itu surat rahasia berisi rencana pemberontakan dari utusan kerajaan tetangga yang diselipkan ke kamar permaisuri karena diyakini tempat paling aman. Kucing ini, Baginda, adalah mata-mata yang dilatih mencuri surat rahasia. Hamba curiga karena kucing itu membawa sesuatu dari kamar permaisuri. Dan benar saja, Raja Harun mengamati surat itu. Benar, isinya adalah rencana pengkhianatan dari kerajaan lain. Raja langsung memeluk Abu Nawas. "Ampuni aku sahabatku, aku terlalu cepat menuduhmu. Ternyata kau menyelamatkan istana." Abu Nawas tersenyum. "Tidak apa-apa Baginda, tapi lain kali jika hamba ada di kamar permaisuri, tolong periksa dulu siapa yang dibawa kucing." Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Abu Nawas pun diangkat kembali sebagai penasihat istana, kali ini dengan gelar tambahan penangkap kucing mata-mata. Dan sejak saat itu, setiap kucing di istana diperiksa latar belakangnya sebelum dibiarkan berkeliaran. Cerita selanjutnya. Suatu hari di negeri Baghdad yang gemerlap, angin fitnah bertiup kencang ke dalam istana. Sebuah kabar mengguncang. Abu Nawas, penasihat kesayangan Raja Harun Ar-Rasyid, dituduh berselingkuh dengan permaisuri kerajaan. Raja Harun yang biasanya tenang, hari itu tampak murka. Wajahnya memerah, tangannya menggenggam gagang pedang dengan geram. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga," titah sang raja. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah tenang seperti biasa. Wajahnya tetap tenang meskipun para pengawal memandangnya seolah ia adalah pengkhianat negara. "Abu Nawas,
raja menunjuknya. Kau telah berkhianat, menodai kehormatan istana. Bagaimana mungkin kau menjalin hubungan dengan istriku, permaisuri kerajaan? Abu Nawas terkejut, namun ia tidak langsung membela diri. Wahai Baginda, siapakah yang menuduh hamba? Tanyanya dengan nada lembut. Tidak perlu kau tahu, tapi aku mendapatkan laporan langsung dari pelayan istana yang mendengar suara istriku menyebut namamu berulang-ulang saat malam hari di kamarnya. Abu Nawas mengangkat alis. Baginda, jika hanya karena nama hamba disebut, apakah itu cukup untuk menyimpulkan sebuah perselingkuhan? Tidak hanya itu, aku juga menemukan sepucuk surat cinta dengan inisial AN di dekat ranjang permaisuri, teriak raja. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tersenyum. Wahai Baginda, izinkan hamba membuktikan bahwa semua ini hanyalah permainan muslihat seseorang. Silahkan, bagaimana caramu membuktikannya? Hamba hanya minta satu permintaan. Gelar pengadilan terbuka di aula istana esok pagi. Hadirkan seluruh istana, pengawal, pelayan, dan semua saksi. Biarkan rakyat juga menyaksikan. Jika hamba bersalah, hamba rela dihukum mati. Tapi jika tidak terbukti hamba tidak bersalah, hamba minta agar pelakunya dihukum sesuai aturan istana. Raja setuju. Baik, esok akan kita buktikan. Keesokan harinya, aula istana dipenuhi orang. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, sementara para pelayan, termasuk si penuduh, duduk di sisi kiri sang raja. Abu Nawas maju. Wahai Baginda, hamba hanya ingin bertanya satu hal kepada pelayan yang mengaku mendengar nama hamba disebut oleh permaisuri di malam hari. Apakah kau yakin dengan apa yang kau dengar? Pelayan itu mengangguk. Ya Tuan, aku mendengar jelas. Abu Nawas, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Apakah kau yakin itu suara permaisuri? Yakin, jawab pelayan. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu membuka sebuah kain yang dibawanya. Di dalamnya ada seekor burung beo. Wahai Baginda, ini burung beo milik permaisuri. Ia sangat pandai meniru suara. Cobalah dengarkan. Abu Nawas lalu bersiul, dan si beo pun berkata, Abu Nawas, Abu Nawas. Semua yang hadir tercengang. Abu Nawas menjelaskan, burung ini sering mendengar nama hamba disebut saat hamba memberi nasihat kepada Baginda dan permaisuri. Mungkin sang permaisuri sering menyebut nama hamba saat berbincang dengan burung ini. Raja mulai bingung. Abu Nawas melanjutkan, dan mengenai surat cinta berinisial AN, perkenalkan hamba menunjukkan bukti lain. Ia mengeluarkan beberapa surat dari peti kecil, semuanya bertanda AN. Tetapi satu persatu ia buka, dan ia tunjukkan bahwa itu surat tugas dari istana. AN ternyata singkatan dari administrasi negara, bukan nama dirinya. Semua orang terdiam. Wajah raja mulai memerah. Kali ini bukan karena marah, tetapi karena malu. Aku terlalu terburu-buru menilai, ujar raja dengan suara menyesal. Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba tidak marah Baginda. Fitnah adalah ujian, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Raja Harun bangkit dari tahtanya, turun dan memeluk Abu Nawas. Maafkan aku sahabatku. Hari ini kau menyelamatkan bukan hanya dirimu, tapi juga nama baik istana. Abu Nawas hanya tersenyum, dan semoga pelakunya segera mengaku atau Allah akan membuka tabirnya sendiri. Beberapa hari kemudian, pelayan yang memfitnah mengaku telah dibayar oleh pejabat iri hati kepada Abu Nawas, dan pejabat itu pun dihukum sesuai hukum kerajaan. Sejak hari itu,
Raja Harun semakin percaya kepada Abu Nawas. Ia belajar bahwa keadilan bukan datang dari prasangka, tapi dari akal sehat dan kesabaran. Dan bagi Abu Nawas, kebenaran tetaplah cahaya yang tak bisa disembunyikan oleh bayang-bayang fitnah. Cerita selanjutnya. Pada suatu masa di kerajaan Baghdad, Abu Nawas semakin hari semakin dekat dengan Raja Harun ar-Rasyid. Segala persoalan istana selalu ia bantu selesaikan dengan kecerdikan dan cara yang adil. Rakyat pun memuji-muji namanya. Bahkan beberapa pejabat kerajaan datang lebih dulu ke rumah Abu Nawas sebelum menghadap raja. Namun di balik tembok istana ada satu orang yang merasa tersingkir karena pengaruh Abu Nawas yang makin besar. Orang itu adalah Permaisuri, istri raja sendiri. Aku tak suka caranya mempengaruhi Baginda. Dulu akulah tempat Baginda bertukar pikiran. Sekarang semuanya lewat Abu Nawas, gerutunya sambil menghancurkan bunga di pas istana. Permaisuri pun menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas tanpa terlihat ikut campur. Ia ingin mengadu domba raja dan Abu Nawas hingga mereka saling curiga. Malam itu, Permaisuri memanggil seorang pelayan kepercayaannya dan menyuruhnya menulis surat palsu. Surat itu berisi pesan seolah-olah berasal dari Abu Nawas kepada seorang bangsawan. Aku tidak cukup lama menjadi bayangan di istana. Raja mulai lemah dan mudah diarahkan. Sedikit lagi, aku bisa menggantikan tempatnya dengan rencana halus. AM. Surat itu diletakkan diam-diam di ruang kerja raja, tepat di atas meja kerjanya yang biasa ia buka pagi hari. Keesokan harinya, Raja Harun bangun dengan segar dan seperti biasa membuka meja kerjanya. Matanya langsung tertumbuk pada surat dengan inisial AN di bagian bawahnya. Setelah membaca isinya, wajahnya berubah merah, matanya menyala-nyala, tangan kanannya gemetar. Pengkhianat! Abu Nawas ingin menjatuhkanku. Tak lama, Abu Nawas dipanggil ke Balariung istana. Abu Nawas, kau pengkhianat. Aku sudah baca suratmu. Kau ingin menggulingkanku, bentak raja di hadapan seluruh pegawai dan pejabat istana. Abu Nawas tenang. Ia membungkuk hormat. Baginda, surat yang mana yang Baginda maksud? Raja melempar surat itu ke lantai. Abu Nawas memungutnya, membacanya perlahan, lalu menghela napas. Wahai Baginda, bolehkah hamba menunjukkan satu bukti bahwa surat ini palsu? Kalau kau bisa, kata raja, masih emosi. Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil berisi cap pribadinya. Setiap surat resmi dari hamba, selalu hamba beri cap lilin ini. Surat yang Baginda pegang tidak ada capnya. Raja mulai ragu, tapi ia masih curiga. Tapi siapa yang bisa meniru tulisanmu seperti ini? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia lalu berlutut dan berkata, Baginda, izinkan hamba mengadakan ujian kecil. Siapapun yang menulis surat ini pasti tahu isinya. Mari kita undang semua penghuni istana yang punya akses ke ruang kerja Baginda malam tadi. Diadakanlah pertemuan besar. Semua pelayan, pengawal, dan orang kepercayaan raja hadir. Abu Nawas selalu membawa 4 gulungan surat serupa. Semuanya berisi ancaman pengkhianatan, tapi masing-masing dengan sedikit perbedaan kata. Ia menyampaikan, di antara surat-surat ini hanya ada satu yang sama persis dengan yang ditemukan di meja Baginda. Siapapun yang membaca surat asli pasti bisa mengenalinya. Lalu ia membagikan keempat surat tersebut dan menyuruh semua pelayan dan pejabat menebak mana yang asli. Tak ada yang bisa menjawab kecuali satu orang. Pelayan kepercayaan Permaisuri tanpa sadar menunjuk surat yang benar. Semua orang terdiam. Abu Nawas melangkah pelan. Baginda, bukankah hanya pelaku yang bisa tahu isi aslinya? Raja menatap pelayan itu tajam. Siapa yang menyuruhmu?
Pelayan gemetar. Ampun Baginda, hamba hanya disuruh menulis atas perintah permaisuri. Semua hadirin terdiam. Wajah raja berubah muram. Raja menatap permaisurinya dengan tatapan campur aduk antara marah dan kecewa. Kenapa kau lakukan ini? Permaisuri terisak. Aku hanya merasa tak dianggap lagi Baginda. Semuanya tentang Abu Nawas. Raja menghela napas panjang. Dendam tak bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan orang baik. Ia menoleh ke Abu Nawas. Maafkan aku sahabatku. Aku hampir menghukum orang yang paling jujur di kerajaan ini. Abu Nawas membungkuk. Tak ada yang perlu dimaafkan Baginda. Hamba mengerti. Tapi mulai hari ini mungkin akan lebih baik jika meja kerja Baginda diberi kunci gembok. Raja dan seluruh istana pun tertawa. Permaisuri setelah meminta maaf secara terbuka dihukum ringan dengan larangan campur tangan urusan istana selama sebulan. Kisah itu menjadi pelajaran bagi seluruh kerajaan. Kecerdikan dan kejujuran akan selalu mengalahkan fitnah. Bahkan jika fitnah itu berasal dari dalam istana sendiri. Cerita selanjutnya. Di sebuah tempat yang tenang, Kabayan bertemu dengan Abu Nawas untuk membicarakan soal matematika. Kabayan memulai pembicaraan. Abah Abu, terus terang, saya ini bukan ahli matematika, tapi entah kenapa saya malah diundang jadi pembicara di seminar matematika. Menurut Abah, saya harus bagaimana ya? Abu Nawas menjawab, Kang Kabayan, memangnya topik apa yang harus Akang sampaikan di seminar itu? Kang Kabayan menjawab, katanya sih topiknya tentang persamaan, tapi panitianya meminta agar jangan dibahas secara matematis. Mereka ingin saya jelaskan dengan cara sederhana, kalau bisa sih lucu juga, supaya mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, itu sebabnya saya datang. Kalau disuruh bahas secara matematis, wah, saya angkat tangan deh. Abu Nawas menyahut, begitu ya. Sekarang coba saya balik bertanya. Menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Apakah benar? Kang Kabayan menjawab, wah, kalau dijelaskan secara matematis memang benar, tapi terus terang saya tidak sanggup. Bisa-bisa saya jadi bahan tertawaan para ahli matematika itu. Saya lebih nyaman menjelaskannya dengan cara saya sendiri, pakai kata-kata seperti yang diminta panitia. Abu Nawas melanjutkan, oh ya, sejujurnya saya juga kurang paham kalau harus menjelaskan secara rumus-rumus. Soal itu pun saya dapatkan dari teman, dan sampai sekarang belum bisa saya jelaskan secara logis. Tapi saya penasaran, menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikannya dengan gaya Akang sendiri? Kabayan menjawab, ah, Abah Abu merendah saja nih, ujar Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, serius, saya benar-benar nggak bisa. Wajah Abu Nawas kali ini terlihat sungguh-sungguh serius. Kabayan kemudian berkata, baiklah, kalau begitu saya coba jelaskan dengan cara saya. Persamaan itu saya anggap seperti timbangan dengan 2 tangan. Tanda sama dengan itu artinya kedua sisinya harus seimbang. Abu Nawas menyimak dengan penuh perhatian. Nah, coba lihat persamaan ini. 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Saya bayangkan angka 4 di sebelah kanan itu
seperti 4 buah semangka berukuran sama. Di sisi kiri timbangan ada 8 dikurangi X dibagi 3 dikurangi yang saya anggap sebagai jumlah semangka yang belum saya tahu jumlahnya, ditambah 2 semangka yang sudah pasti ada. Abu Nawas menyahut, ya, terus gimana? Kabayan melanjutkan, karena di kiri ada 2 semangka yang pasti dan di kanan ada 4, artinya semangka yang belum saya tahu jumlahnya, yaitu 8 dikurangi X dibagi 3 harus bernilai 2 juga supaya seimbang. Jadi saya tulis 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2. Kabayan berhenti sejenak menatap persamaan yang baru ia dapatkan, lalu melanjutkan dengan semangat. Jadi 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2, artinya jumlah semangka 8 dikurangi X kalau dibagi 3 hasilnya 2, berarti jumlah semangka sebenarnya adalah 6, maka 8 dikurangi X sama dengan 6. Belum sempat Kabayan menyelesaikan penjelasannya, Abu Nawas langsung berseru, oh sekarang saya paham. Jadi karena 8 dikurangi X sama dengan 6, artinya 8 semangka dikurangi berapa semangka, yaitu nilai X hasilnya 6 kan? Berarti jumlah semangka yang dikurangi itu atau X adalah 2. Betul begitu? Kabayan menyahut, iya betul sekali. Nah, Abah Abu sebenarnya cuma merendah saja. Abu Nawas menyahut, enggak juga Kabayan, penjelasanmu tadi jelas banget, makanya saya jadi cepat paham. Abu Nawas tertawa senang karena penjelasan Kabayan membuatnya mengerti. Ia kemudian bercerita bahwa dirinya sebenarnya diundang ke seminar ini bukan karena jago matematika. Ia diundang oleh panitia untuk menjelaskan hubungan antara sastra dan matematika. Soalnya, lanjut Abu Nawas, katanya matematika itu juga bahasa, tapi bukan bahasa biasa, melainkan bahasa simbol. Abu Nawas melanjutkan, sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang. Sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang, kata Abu Nawas dengan nada optimis. Kalau begitu, sekarang giliran saya yang mau bertanya Abah Abu, ucap Kang Kabayan. Wah, Kang Kabayan, jangan tanya yang sulit-sulit ya, kata Abu Nawas. Justru ini yang sulit dan saya sendiri belum bisa menemukan jawabannya. Begini ceritanya, seminggu lalu Presiden membuat keputusan besar. Semua tahanan mendapatkan pengurangan hukuman setengah dari masa hukumannya. Kalau ada yang dihukum 10 tahun, kini hanya perlu menjalani 5 tahun. Kalau 20 tahun, ya tinggal 10 tahun. Pokoknya semua dipotong setengah dan keputusan ini sudah final, tidak bisa diubah lagi. Lalu masalahnya di mana, Kang? Kata Abu Nawas. Kabayan melanjutkan, nah ini dia masalahnya. Ada tahanan yang dihukum seumur hidup, artinya hukumannya berlangsung sampai dia meninggal. Tapi siapa yang tahu kapan seseorang akan meninggal? Umur seseorang itu kan misteri. Sekarang negara bingung, kalau mau masa hukumannya dipotong setengah dari seumur hidup itu berapa lama? Semua orang bingung, mulai dari paranormal, tukang ramal, bahkan mentalis seperti Deddy Corbuzier pun angkat tangan. Bahkan cendekiawan seperti Gus Dur yang biasanya santai dengan berkata, gitu aja kok repot, kali ini benar-benar repot. Kabayan melanjutkan, para ahli matematika pun tak bisa memberi jawaban.
masalah ini jadi perbincangan nasional dan saya datang ke sini berharap Abah Abu bisa menyelesaikannya. Oh begitu ya, berat juga kalau dipikir-pikir. Tapi beri saya waktu 10 menit saja dulu, saya habiskan makanan saya dulu. Silahkan Abah, kata Kang Kabayan. Sambil makan, Abu Nawas tampak berpikir serius. Wajahnya berubah cerah. Sesaat setelah suapan terakhir, ia tersenyum lebar, tanda bahwa ide cemerlang telah muncul. Abu Nawas berkata, hahaha, menurut saya masalah ini bisa diselesaikan dengan prinsip persamaan yang tadi kamu jelaskan. Ingat, persamaan itu tentang keseimbangan, bukan? Ya benar. Lalu bagaimana? Kata Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, karena konsepnya keseimbangan, maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Caranya, 1 hari ditahan, 1 hari dibebaskan, lalu 1 hari ditahan lagi, 1 hari dibebaskan lagi, begitu terus sampai ajal menjemputnya. Jadi setengah dari seumur hidup itu ya, separuh waktu dalam tahanan, separuh waktu lagi di luar. Seimbang bukan? Sama seperti konsep persamaan. Kabayan angkat bicara, subhanallah, alhamdulillah. Solusi yang sangat luar biasa indah, cerdas, dan benar-benar sesuai dengan konsep matematika. Abah Abu, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Abah Abu. Terima kasih banyak Abah. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. Selamat pagi tuanku, sapa Abu Nawas sopan. Ah Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian, ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. Rokok tuanku terlihat istimewa sekali, kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. Ini rokok merek baru ku dapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah 1 bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya, ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku. Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, 2 orang perampok menghadangnya. Berikan semua barangmu atau kau akan celaka, geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil 1 batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit bukan? Dan kau
yang bertubuh kecil. Kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. "Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. "Maafkan kami Tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. "Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok." Baginda terkejut. "Masa bisa begitu?" Abu Nawas mengangguk. "Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian." Cerita selanjutnya. Suatu hari di negeri Baghdad yang gemerlap, angin fitnah bertiup kencang ke dalam istana. Sebuah kabar mengguncang. Abu Nawas, penasihat kesayangan Raja Harun ar-Rasyid, dituduh berselingkuh dengan permaisuri kerajaan. Raja Harun yang biasanya tenang, hari itu tampak murka. Wajahnya memerah, tangannya menggenggam gagang pedang dengan geram. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga," titah sang raja. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah tenang seperti biasa. Wajahnya tetap tenang meskipun para pengawal memandangnya seolah ia adalah pengkhianat negara. "Abu Nawas," raja menunjuknya, "kau telah berkhianat, menodai kehormatan istana. Bagaimana mungkin kau menjalin hubungan dengan istriku, permaisuri kerajaan?" Abu Nawas terkejut, namun ia tidak langsung membela diri. "Wahai Baginda, siapakah yang menuduh hamba?" tanyanya dengan nada lembut. "Tidak perlu kau tahu, tapi aku mendapatkan laporan langsung dari pelayan istana yang mendengar suara istriku menyebut namamu berulang-ulang saat malam hari di kamarnya." Abu Nawas mengangkat alis. "Baginda, jika hanya karena nama hamba disebut, apakah itu cukup untuk menyimpulkan sebuah perselingkuhan? Tidak hanya itu, aku juga menemukan sepucuk surat cinta dengan inisial AN di dekat ranjang permaisuri," teriak raja. Abu Nawas mengangguk pelan lalu tersenyum. "Wahai Baginda, izinkan hamba membuktikan bahwa semua ini hanyalah permainan muslihat seseorang. Silahkan, bagaimana caramu membuktikannya?" "Hamba hanya minta satu permintaan. Gelar pengadilan terbuka di aula istana esok pagi. Hadirkan seluruh istana, pengawal, pelayan, dan semua saksi. Biarkan rakyat juga menyaksikan. Jika hamba bersalah, hamba rela dihukum mati. Tapi jika tidak terbukti hamba tidak bersalah, hamba minta agar pelakunya dihukum sesuai aturan istana." Raja setuju. "Baik, esok akan kita buktikan." Keesokan harinya, aula istana dipenuhi orang. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, sementara para pelayan, termasuk si penuduh, duduk di sisi kiri sang raja. Abu Nawas maju. "Wahai Baginda, hamba hanya ingin bertanya satu hal kepada pelayan yang mengaku mendengar nama hamba disebut oleh permaisuri di malam hari. Apakah kau yakin dengan apa yang kau dengar?"
Pelayan itu mengangguk. "Ya Tuan, aku mendengar jelas." "Abu Nawas, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Apakah kau yakin itu suara permaisuri?" "Yakin," jawab pelayan. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu membuka sebuah kain yang dibawanya. Di dalamnya ada seekor burung beo. "Wahai Baginda, ini burung beo milik permaisuri. Ia sangat pandai meniru suara. Cobalah dengarkan." Abu Nawas lalu bersiul, dan si beo pun berkata, "Abu Nawas, Abu Nawas." Semua yang hadir tercengang. Abu Nawas menjelaskan, burung ini sering mendengar nama hamba disebut saat hamba memberi nasihat kepada Baginda dan permaisuri. Mungkin sang permaisuri sering menyebut nama hamba saat berbincang dengan burung ini. Raja mulai bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Dan mengenai surat cinta berinisial AN, perkenalkan hamba menunjukkan bukti lain." Ia mengeluarkan beberapa surat dari peti kecil, semuanya bertanda AN. Tetapi satu persatu ia buka, dan ia tunjukkan bahwa itu surat tugas dari istana. AN ternyata singkatan dari administrasi negara, bukan nama dirinya. Semua orang terdiam. Wajah raja mulai memerah. Kali ini bukan karena marah, tetapi karena malu. Aku terlalu terburu-buru menilai," ujar raja dengan suara menyesal. Abu Nawas membungkuk sopan. "Hamba tidak marah Baginda. Fitnah adalah ujian, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Raja Harun bangkit dari tahtanya, turun dan memeluk Abu Nawas. "Maafkan aku sahabatku. Hari ini kau menyelamatkan bukan hanya dirimu, tapi juga nama baik istana." Abu Nawas hanya tersenyum, dan semoga pelakunya segera mengaku atau Allah akan membuka tabirnya sendiri. Beberapa hari kemudian, pelayan yang memfitnah mengaku telah dibayar oleh pejabat iri hati kepada Abu Nawas, dan pejabat itu pun dihukum sesuai hukum kerajaan. Sejak hari itu, Raja Harun semakin percaya kepada Abu Nawas. Ia belajar bahwa keadilan bukan datang dari prasangka, tapi dari akal sehat dan kesabaran. Dan bagi Abu Nawas, kebenaran tetaplah cahaya yang tak bisa disembunyikan oleh bayang-bayang fitnah. Cerita selanjutnya dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Masyarakat di sana menganggap sang rahib dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak, ia menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa, ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Suatu hari, sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota dengan berpakaian layaknya orang suci. Sang rahib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rahib, hingga muncullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai Tuan, sepertinya Anda bukan orang sini." "Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib.
jawab orang tersebut. Rahib? Apa itu rahib? Tanya Abu Nawas kembali. Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia jalan ke surga, kata sang rahib menjelaskan. Oh, begitu ya. Tapi tadi saya perhatikan, Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah berapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya? Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar, jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya, bentak sang rahib. Bukan begitu tuan, Anda jangan salah paham, balas Abu Nawas mencoba menenangkan. Lalu kenapa kamu menertawai saya? Tanya sang rahib dengan emosi. Begini tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan ke surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu? Celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam beberapa waktu berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas, menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang datang di istana tercengang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku paham," kata raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?"
Raja balas bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba detak jantungnya bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta Baginda. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Rupanya, saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Cerita selanjutnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering membuat Baginda Raja pusing 7 keliling, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kecerdikannya yang tak ada tandingan. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali pula dia lolos dari hukuman, tapi kali ini tampaknya nasib berkata lain. Suatu malam, para prajurit menangkap Abu Nawas sedang minum arak di belakang taman kerajaan. Tentu saja ia langsung digelandang ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, seru Baginda Raja, sudah berapa kali kau berjanji tak akan mengulangi, tapi nyatanya kau tetap saja bandel. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Penasihat istana maju dan berkata, Baginda, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan minum minyak panas, biar dia kapok betul? Raja mengangguk. Bagus, hukuman itu pas untuk orang keras kepala seperti dia. Abu Nawas langsung pucat. Ampun Paduka, minyak panas ini bisa membakar perut hamba bisa mati. Itu memang tujuannya Abu Nawas, biar kau jera, bentak raja. Besok pagi datanglah ke istana, jalani hukumanmu. Abu Nawas pun pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila minyak mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Nanti martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semuanya. Tangisan pecah, istrinya sampai bersimpuh sambil berkata, mengapa Baginda Raja setega itu? Minyak panas itu sama saja hukuman mati. Namun Abu Nawas hanya berkata lirih, sudahlah, jika ini memang sudah takdir, tolong ikhlaskan kepergianku. Tapi siapa sangka, malam itu saat semua tertidur dalam kesedihan, Abu Nawas tidak tidur.
Ia menatap langit sambil memikirkan rencana. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai istriku, apakah masih ada makanan? Aku lapar sekali." "Iya, ada gorengan tadi, tapi minyaknya sudah aku simpan. Soalnya masih panas. Baru setengah jam lalu aku matikan apinya." Abu Nawas langsung menoleh. "Masih panas, tapi nanti juga dingin." Wah, senyum licik pun muncul di wajahnya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan itu tentu saja membuat mereka kaget. Mereka tak menyangka Baginda Raja setega itu kepada Abu Nawas. "Kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa kamu tidak meminta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Lagian Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" "Maaf Paduka, mereka hanya ingin mengantar kepergianku. Barangkali ini adalah hari terakhirku." Raja hanya mengangguk. "Baiklah, siapkan minyak panasnya." Prajurit pun membawa bejana besar berisi minyak yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul, aromanya menusuk hidung. "Minumlah Abu Nawas," perintah raja. Abu Nawas menangkupkan tangan. "Ampun Paduka, sebelum saya menjemput ajal, izinkan saya berpamitan satu persatu pada keluarga dan para tetangga saya." Raja melirik jam pasir. "Ya sudah, cepat." Abu Nawas lalu mulai drama. Ia memeluk istrinya dengan tangisan palsu, mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pamit ke tetangga kiri kanan, depan belakang. Bahkan ia sempat memberikan wejangan singkat kepada keponakan tetangganya. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan karena banyak tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga minyak yang tadinya panas mengepul kini sudah tak lagi berasap. Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, saya sudah siap." Dengan perlahan ia mengambil bejana dan menenggak minyak itu sampai habis. Semua menahan nafas, tapi anehnya Abu Nawas tidak apa-apa. Raja kaget. "Hei, bukankah itu minyak panas?" Abu Nawas tersenyum. "Benar Paduka, minyak ini tadinya panas, tapi karena saya terlalu sibuk berpamitan, kini sudah dingin. Paduka hanya memerintahkan saya untuk meminum minyak panas. Tidak disebutkan waktunya kapan harus diminum." Raja melongo lalu menepuk jidat. "Kau ini memang licik luar biasa." Akhirnya Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan pulang bersama rombongan pengantar yang kini malah jadi konvoi kemenangan. Ia tertawa sambil berkata, "Ingat, bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi akal sehat dan sedikit drama." Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan berburu-buru marah dan jangan sepelekan orang cerdik. Kadang yang terlihat lemah justru bisa membalikkan keadaan hanya dengan akal dan waktu yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.